Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Game Concept and Design pada pertemuan ke-13 kali ini ya. Ini juga merupakan pertemuan terakhir untuk kelas GCD ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menjual game yang sudah kita desain atau bahkan sudah kita kembangkan ya. Kalau kita sudah mendesain game, sudah membuat game, masa mau dibiarkan gitu aja? Tentunya kan tidak. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa menjual game kita supaya sukses. Nah, itu akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Ya, akan ada 4 topik. Yang pertama kita lihat tentang jualan gamenya sendiri, kemudian kita akan melihat klien, ya, karena kadang-kadang kita harus membuat game untuk klien kita. Yang ketiga adalah pitch. Pitch itu adalah cara menawarkan game kita kepada calon investor, ya. Bagaimana caranya kita bisa menggait investor kita, calon ya, masih calon di sini. Bagaimana caranya kita mempresentasikan game kita supaya menarik sebanyak mungkin investor. Dan yang terakhir, tentu saja kita menjual game untuk mendapatkan profit, ya, alias keuntungan. Nah, maka dari itu saya akan bagi menjadi 4 video pada kesempatan kali ini. Setelah ini kita langsung aja lihat tentang bagaimana caranya menjual game ya. Oke, kita lihat gimana caranya jualan game. Apakah ini semudah dengan seperti menjual benda lain ya, misalkan makanan, produk elektronik mungkin, dan produk-produk lain. Ya, nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kecuali kita ingin membuat game untuk sekedar hobi atau sekedar pamer atau yang lain ya, kecuali memang ingin berbuat amal dengan menggratiskan game yang kita buat, tentunya kita sebagai developer itu pengen dapat uang. Ya, siapa yang nggak kepingin sih? Nah, masalahnya kita harus memikirkan beberapa hal. Ya, yang pertama adalah kita mau jualan kemana, ya, dan apalagi yang perlu dipertimbangkan. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama dulu, jualan kemana? Apakah kita mau jualan sendiri? Ya, ini yang dikenal dengan jalur indie, atau dititipkan di distributor. Ya, distributor di sini, kalau zaman dulu sih dititipkan secara fisik ya, misalkan kalau di Amerika sana ada di Walmart, ada di Target, di GameStop. Ya, kalau di kita mungkin ekuivalennya kasarannya adalah Alfamart, Indomart, kemudian Transmart, dan sebagainya. Ya, kalau secara digital berarti distributor di sini kita anggap adalah pemilik toko digital. Ya, misalkan Steam, Epic Games Store, kemudian GOG, dan lain sebagainya. Nah, kalau jalur indie itu lebih banyak, bukan lebih banyak ya, ada banyak yang harus dipertimbangkan ketika memilih jalur indie. Yang pertama adalah bagaimana calon pemain itu akan membeli game kita. Ya, terutama pembayarannya gimana? Apakah pakai kartu kredit atau pakai PayPal? Ya, ini biasanya dua hal yang jarang dimiliki oleh gamer di Indonesia ya, terutama kalau belum cukup umur, biasanya tidak punya kartu kredit, tidak punya PayPal juga. Yang dimiliki kemungkinan adalah kartu debit atau ATM. Ya, atau sekarang sudah banyak dompet digital, ada OVO, ada GoPay, ada Dana, dan seterusnya, banyak ya sekarang. Nah, lalu kalau pemain itu akhirnya beli game kita, apa saja yang mereka dapatkan? Ya, apakah hanya gamenya saja, atau ada bonus-bonus lain, misalkan Collector's Edition, ya, tapi apakah mereka itu akan berminat untuk membeli Collector's Edition atau Special Edition misalkan? Nah, itu harus dipertimbangkan. Yang kedua, jualan di mana? Ya, kalau secara fisik, apakah kita berarti harus buka toko sendiri atau ikut pameran game industri kreatif? Ya, kalau versi digital, apakah kita buat web sendiri dengan sistem penjualan sendiri? Ya, bagaimana dengan masalah keamanannya? Ya, kalau kita tidak punya keahlian pada bidang keamanan, tentunya calon pemain kita akan ragu kalau mau beli game kita. Ya, ini nanti data kartu kredit saya apakah aman? Dan seterusnya.
Ya, ini perbandingan antara game fisik dan game digital, tentu saja lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan kalau game kita bentuknya fisik. Ya, apa saja sih yang perlu dikeluarkan biayanya? Yang pertama terkait medianya sendiri. Ya, kalau sekarang kita pakai DVD atau bahkan Blu-ray, ya, atau kalau Nintendo masih pakai cartridge. Kemudian kemasannya sendiri, apakah kotak DVD-nya yang plastik itu sama kotaknya cartridge? Ya, lalu labelnya sendiri, ya kita harus ngeprint halaman depan sama halaman belakangnya. Kemudian plastik kemasannya sendiri mungkin supaya lebih rapi, ya dan seterusnya. Ya, ini lebih banyak biaya jadinya dibandingkan kalau digital. Nah, terkait dengan jalur distributor, ya kebanyakan pemain sekarang sudah percaya dan lebih pilih untuk beli game lewat distributor, ya terkait dengan reputasinya. Ya misalkan yang paling tua ya berarti Steam. Kalau sekarang Epic Game Store karena menawarkan harga dari sisi developer ya menawarkan potongan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan Steam maupun jalur lain. Ya GOG, kemudian EA Store, terus Ubisoft juga punya store sendiri dan seterusnya. Ya tentu saja ini memakan biaya, ya kita harus rela berbagi keuntungan dengan distributor. Ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, Steam potongannya cukup besar 30%, Epic Game Store 12%, Microsoft Store ngikut ya, ngikut dari Epic potongannya sekarang tinggal 12% aja. Dan kita juga harus mengikuti kemauannya distributor. Ya, yang pertama dan yang paling dalam tanda kutip kita anggap merugikan itu adalah yang namanya regional pricing. Ya, regional pricing ini apa? Kita akan bahas setelah ini. Dan kemudian kalau ada sale, apakah kita harus ikut? Ya, dan apakah kita rugi sebetulnya kalau harus ikut sale tersebut? Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar cerita dari berbagai game developer ya, yang sebetulnya menganggap sale itu sebetulnya menguntungkan mereka. Ya, kenapa? Karena pada hari-hari biasa itu penjualannya sekian, kalau sale itu cenderung naik. Ya, kenaikannya ini dibandingkan dengan penurunan harganya itu ternyata masih memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak ikut sale. Ya, jadi secara umum untuk sale ini biasanya menguntungkan. Dan kalau dilihat perilaku dari gamer sekarang, biasanya mereka juga kadang-kadang nahan diri untuk beli game hanya pada saat sale aja. Ya kan? Walaupun potongannya mungkin hanya 10%, 15%, 20%, tapi kalau gamenya harga premium, misalkan yang $60 atau harga premium di kita berarti 800.000, dipotong 10% kan lumayan. 20% pun juga masih oke ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk regional pricing, ini beberapa distributor itu mewajibkan kita untuk menerapkan yang namanya regional pricing. Ya, jadi harga di tiap negara itu bisa beda-beda. Argumen dari mereka adalah kemampuan beli game tiap negara itu juga berbeda-beda, tergantung dari GDP masing-masing negara. Ya kan, kalau kita Indonesia masih berusaha merangkak naik ya untuk kesadaran membeli gamenya dan kemampuan membeli game sendiri kan masih terbilang lebih rendah dibandingkan dengan misalkan di Amerika sana. Nah, kalau kita dikenain harga Amerika, harga US, ya, kurs dolarnya aja sudah 14.000. Begitu dikasih harganya US, maka biasanya harga gamenya jadi mahal banget, bisa jutaan. Ya, kalau kita sih rata-rata sepertinya cenderung agak ragu-ragu kalau mau beli game yang harganya 1 juta. Nah, apakah regional pricing ini merugikan bagi developer? Beberapa nganggap iya, karena di negara tertentu game mereka itu bisa dijual lebih murah dari harapan mereka sebenarnya. Ya, misalkan terutama ini berlaku untuk developer yang berada di negara maju. Misalkan developernya di US. Ya, mereka berharap bahwa game ini dijual sebesar 60 US dollar. Ya, tapi kemudian kita ambil contoh di Indonesia, 60 US dollar itu berapa ya? Oke, kita tanya Google sebentar.
harga game sekarang kayaknya bukan 60 sih, tapi naik menjadi sekitar 79. Mari kita anggap pakai harga 79 aja ya. 79 USD itu adalah 1.130.000 ya menurut Google tanggal 29 Mei ini ya. Nah, kalau harga IDR itu biasanya adalah sekitar 799.000 alias 800.000. Nah, kalau 800.000 kita ganti ke US dollar itu harusnya hanya 55. Nah, beda jauh kan? Dari harapannya 79, tapi di Indonesia gamenya dijual hanya 56 dolar. Nah, itu dianggap merugikan bagi mereka. Ya, tapi beberapa ini berargumen juga sebetulnya tidak merugikan, karena ya sudahlah kemampuan belinya mereka tidak setinggi misalkan di Amerika. Mampunya mereka cuman sekian, ya sudah, tidak masalah. Ya, toh nanti bisa ditutupin dengan negara lain. Di negara lain yang katakanlah kemampuan belinya itu ternyata lebih tinggi, mereka bisa dapat keuntungan di sana. Ya, jadi biasanya naik turunnya ini akan menutupi satu sama lain. Makanya beberapa setuju dengan istilahnya regional pricing. Nah, sebagai contoh, kita ambil harga game di negara kita, di Indonesia, kita bandingkan dengan di US, di UK, di Eropa, dan di tetangganya di Singapura. Nah, ini datanya diambil dari steamprices.com per tanggal 18 November 2020, jadi kayaknya sudah fluktuatif harganya, dan sayangnya ketika saya nyoba ngecek steamprices.com, ini ternyata websitenya sudah tutup. Jadi kalau teman-teman mau ngecek harga yang terbaru, cek aja di Steam database ya, steamdb.info. Kita akan coba cek harga terbarunya. Ya, kalau ini tanggal 18 November, harga sekarang gimana? Ya, misalkan Among Us, dengar-dengar lagi free di Epic Game Store nih. Ya, semoga yang nonton video ini masih dapat kebagian free-nya ya. Kayak Among Us di Indonesia harganya 399.999, 40.000 lah ya. 40.000 di US sekian, ternyata lebih mahal 76%. Di UK lebih mahal sekian, ya lebih mahal 86%. Di EU, di EU ya, Uni Eropa itu harganya 3,99 euro, lebih mahal juga. Di tetangga di Singapura harganya 525 Sing dollar, ya lebih mahal 37,98. Nah, kalau harga sekarang kayaknya sih tidak terlalu berubah ya. Kita lihat Among Us. Nah, ini lebih lengkap sih. Harga di Indonesia itu adalah 39.999, masih sama. Kalau mau lihat di Singapura, nah di sini tidak beda jauh kan ya, 5,25 masih sama. Kalau mau ke US dollar di sini 499, dan naiknya banyak banget. Oke, sebentar ya. Ya, dan seterusnya. Yang paling mahal di sini adalah di Australia. Ya, harganya 2 kali lipat sudah. Nah, ini adalah contoh game yang menguntungkan bagi kita. Karena kita cukup murah. Walaupun memang ada yang lebih murah sih. Ya, di Argentina misalkan harganya cuma 10.000. Murah banget nih. Ya, kemudian saya berpang 2077. Ya, harga di kita 700.000 dan seterusnya. Di negara tetangga di Singapura cuman selisih sedikit, ya, cuman selisih 3%. Ini oke lah, masih lumayan ya. Kemudian ada game Sakuna of Rise and Rune. Harga kita 635. Kemudian di US, loh harganya kok lebih murah nih. Ya, harganya kalau di-convert 564.000. Ya. Oke, kita coba cek harga sekarang ya. Sakuna of Rise and Rune. Semoga ada, harusnya ada sih. Nah, ini dia. Oke, harga di Indonesia di 635, tapi harga US lebih murah. Loh, kenapa ini? Ya, kadang-kadang ada
developer yang ngeset harganya seperti ini. Ya, terutama ini biasanya berlaku dari game Jepang yang dirilis di region Southeast Asia, itu kadang harga Indonesianya lebih mahal dibandingkan harga US. Ya, beberapa gamer sempat ngomel dengan hal-hal ini sih. Ya, bandingkan dengan Singapura dollar oke lah. Ya, mereka masih lebih mahal. Tapi kita lihat, nah bahkan di negara tetangga di Filipina, dia lebih murah. Bahkan lebih murahnya jauh nih. Mereka dapat cuma 250.000, kita 635, muahalnya ya. Ya, dan kemudian ini dulu sempat jadi permasalahan juga, ya Yakuza Like a Dragon dulu tidak dijual di Southeast Asia, walaupun akhirnya sekarang keluar juga, tapi harganya kita lihat, harga terbaru, ya karena di sini Indonesia tidak ada, Mas Ian. Harganya Indonesia 799 ribu. Harga Filipina oke lebih mahal. Singapura dolar lebih mahal. US dollar lebih mahal juga. Ini lumayan kayaknya ya. Harga euro juga lebih mahal. Ya, jadi kita masih diuntungkan sedikit. Di bawahnya ada Malaysia, ya lah cuman beda sedikit ya. Dan seterusnya. Walaupun ternyata kalau dilihat di sini masih ada yang lebih murah sih. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang tadi, US, UK, EU, sama negara tetangga Singapura, kita masih dapat lebih murah. Nah, ini nih, nggak enaknya regional pricing. Ya, kadang-kadang kita dapat harga lebih murah dari Amerika, kadang-kadang dapat harga lebih mahal, terutama game Jepang yang didistribusikan secara regional ya. Regional Southeast Asia biasanya harganya lebih mahal dibandingkan di US. Nggak tahu kenapa itu. Nah, untuk mencegah ketimpangan harga yang terlalu tinggi, kadang-kadang developer itu menerapkan yang namanya region lock. Jadi kita bisa menerapkan game kita itu mau dijual terbuka untuk seluruh negara di seluruh dunia, atau apakah terbatas di negara-negara tertentu saja. Ya misalnya, takut menyinggung pemain di negara tertentu, terutama kalau secara sejarah kita punya hubungan yang tidak enak terhadap negara tersebut. Ya Jepang, Korea, Cina ini biasanya kadang-kadang tengkar masalah game yang menyinggung sejarah ya. Jadi kadang-kadang mereka harus hati-hati. Paling gampang caranya region lock aja. Kemudian mencegah regional pricing yang terlalu murah. Bisa juga untuk masalah eksklusivitas dan seterusnya. Ya, praktik ini sebetulnya dulu datangnya dari konsol, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi, kalau konsol dulu kadang-kadang kita hanya bisa beli sebuah game itu di region tertentu. Ya, misalnya kalau kita ada di region Asia, berarti game yang bisa kita beli itu hanya game yang dirilis untuk region Asia aja. Ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa game yang tidak rilis di region lain. Nah, ini hati-hati sedikit, region lock ini paling dibenci sama pemain. Ya, kebanyakan itu biasanya tidak akan lagi tertarik beli, bahkan akan cari bajakannya, sekalipun akhirnya region lock-nya dibuka. Nah, saya tidak punya datanya terkait Yakuza sih, karena dulu sempat tidak dirilis di Southeast Asia, ya jadi saya tidak tahu berapa banyak yang akhirnya membajak, ya tentunya itu datanya mereka yang punya semestinya, ya. Tapi bagi gamer yang benar-benar penasaran dan merasa nggak adil karena gamer di seluruh dunia lainnya sudah pada main, kita sendiri yang belum, biasanya kita akan cari bajakannya. Ya, ini akan merugikan dari developer. Jadi hati-hati kalau mau memutuskan region lock, pertimbangkan sebaik-baiknya. Ya, lalu bagi hasil, biasanya pasti akan ada bagi hasil antara developer sama distributor. Nah, ini harus cari info baik-baik ya. Kalau di PC, Steam masih 70%, Epic Game Store 80% ke developer, Microsoft Store juga sama, ya 88%. Kalau toko-toko yang lain cari informasinya juga ya, misalnya ke GOG, kemudian misalnya kalau jalur distribusi indie itch.io ya. Kalau di mobile berarti kita cuma punya dua sih ya, app
Apple App Store sama Google Play Store dan seterusnya. Ya, dan jangan lupa juga mencari tahu tentang biaya dan persyaratan lain yang diminta oleh distributor tersebut. Ya, ini berbeda-beda untuk setiap distributor. Nah, bagaimana dengan game konsol? Untuk developer yang baru aja memulai mengembangkan sebuah game, konsol ini biasanya tidak terjangkau. Ya, kenapa? Satu, untuk bisa mengembangkan game di konsol itu biasanya kita perlu yang namanya SDK, Software Developer Kit, dan biaya SDK-nya aja ini sudah sangat mahal. Ya, contohnya masa-masa PlayStation dulu, saya agak lupa PlayStation 3 atau 4, SDK-nya sendiri itu harganya 10.000 US dollar. Ya, kalau kita baru aja merintis, ya harga 10.000 US dollar itu ya mahal sekali. Ya, kemudian harus punya portfolio game apa saja yang sudah pernah dibuat, dan ini biasanya mereka minta kadang-kadang ada yang minta game AAA, ya, atau kalau enggak ya game apa saja yang sudah pernah dirilis dan respons pasarnya gimana. Kalau ternyata game kita ini yang sudah dirilis ini ternyata tidak terlalu sukses, bisa jadi mereka akan menolak. Ya, jadi cukup ketat kalau mau merilis game di konsol. Kemudian beberapa itu juga mengharuskan punya kantor fisik di negara tertentu, biasanya di Amerika. Nah, kalau kita sebagai developer Indonesia kepingin rilis game di konsol, gimana caranya? Ya, mungkin bisa nitip publisher Indonesia yang sudah punya pengalaman. Ya, contohnya Toge Production. Mereka sering sekali, bukan sering ya, sudah beberapa kali. Ya, untuk ukuran developer Indonesia, boleh kita bilang sering lah ya. Toge Production sudah sering rilis di Nintendo Switch, sudah beberapa kali. Di Xbox saya kurang tahu, Xbox sama PlayStation, tapi harusnya ada beberapa juga. Nah, pertanyaannya adalah, yakinkah mereka mau membantu merilis game kita? Nah, berarti kita harus memiliki teknik tertentu untuk meyakinkan publisher Indonesia ini supaya mau untuk merilis game kita ya, membantu ya. Nah, supaya bisa jualan game dengan baik, ya dengan sukses, nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa jualan game. Ya, apakah game kita ini punya klien? Ataukah untuk semuanya saja? Ya, bagaimana caranya meyakinkan calon klien bahwa game kita ini layak untuk mereka jual? Dan yang terakhir, bagaimanakah caranya mendapatkan keuntungan? Nah, 3 pertanyaan ini akan kita bahas pada 3 topik berikutnya. Ya, yang pertama nanti kita akan berasumsi dulu bahwa game kita ini punya klien. Ya, bagaimanakah caranya kita menghadapi klien kita? Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai antara visi kita dengan visinya klien, nah itu akan kita pelajari bersama pada video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya.